Selamat malam semuanya, selamat siang dan selamat pagi. Terima kasih telah melihat video ini. Hari ini kita akan mendiskusikan atau memberikan informasi tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara Republik Indonesia. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup di Indonesia. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu cikal bakal dan bagaimana Pancasila menjadi sebuah dasar negara Republik Indonesia. Semua itu berawal dari adat istiadat. Kemudian agama. Ya, adat istiadat dan agama merupakan pandangan hidup yang dilakukan terus-menerus dan diyakini serta dipercaya oleh masing-masing orang di Indonesia dan masing-masing kelompok di Indonesia. Adat merupakan aturan hidup dari leluhur atau nenek moyang bangsa kita. Agama pun merupakan kepercayaan yang diturunkan turun-temurun. Ya, kedua pandangan hidup ini memiliki dasarnya masing-masing. Agama memiliki dasarnya masing-masing, begitupun adat istiadat memiliki dasarnya masing-masing. Apalagi di Indonesia, negara yang terkenal dengan banyak sekali adat istiadatnya dan banyak juga agama atau orang-orang beragama di Indonesia. Ya, Pancasila mengakui beberapa agama, begitupun dengan adat istiadatnya. Sebagai orang Indonesia, kita harus menerima itu sebagai sebuah anugerah karena adanya banyak pandangan hidup dan agama merupakan bukti dari beragamnya kebudayaan, keberagaman di Indonesia. Ya, adat itu sudah ada dan bahkan sebelum adanya agama, adat sudah muncul terlebih dahulu karena dilakukan secara terus-menerus dari leluhur kita. Ya, cara hidup, bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana cara kita menghargai alam. Ya, sebelum masuknya agama ke Indonesia. Ya, kita tahu sendiri, dulu negara kita itu sebelum menjadi negara Indonesia kan penuh banyak kerajaan dengan animisme dan dinamisme. Ya, penuh dengan banyak kepercayaan lain. Sebelum akhirnya agama masuk. Tapi hebatnya, dengan masuknya agama justru tidak menghilangkan adat istiadat itu. Justru adat istiadat dan agama terus beriringan sampai saat ini ada. Bahkan sebagian besar orang menganggap bahwa adat istiadat dan agama tidak berbenturan. Terutama dalam komunikasi. Ingat, dalam komunikasi itu setiap kalimat, setiap fakta, atau apapun realitas yang dilihat oleh kita itu memiliki makna tersendiri tergantung pada sudut pandang orang yang memaknainya. Itulah adat istiadat. Begitupun dengan agama. Itu hanya perbedaan sudut pandang. Dan di Indonesia, perbedaan sudut pandang itu sangat dihargai. Oleh karena itu, harus ada yang mengikat semuanya. Itulah Pancasila.
Jadi, Pancasila itu ada untuk mengikat semuanya, ya, mengikat keberagaman, mengikat adat istiadat, mengikat berbagai agama yang berbeda di Indonesia sehingga menjadi satu yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Kemudian, setelah Yazid Soekarno menggali kembali nilai-nilai leluhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Ya, nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Ingat ya, leluhur bangsa kita sejak zaman dahulu sudah memiliki adat istiadat, sudah memiliki kebudayaan, dan sudah ada agama. Semua perbedaan itu disatukan dengan Pancasila. Disatukan dengan Pancasila. Pelopornya salah satunya adalah Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Beliau dan teman-teman beliau, para pendiri bangsa ini, tidak sembarangan memikirkan Pancasila. Tidak sembarangan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila memiliki banyak sekali nilai-nilai leluhur bangsa ini. Nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kekuatan, nilai-nilai kebersamaan. Ya. Pancasila mengikat semua perbedaan menjadi sebuah kekuatan yang besar. Sehingga kita sekarang dikenal sebagai bangsa yang banyak sekali perbedaan, tapi tetap bisa bersatu. Kalaupun ternyata ada yang mempermasalahkan perbedaan, orang itu mungkin dia terlalu terbawa pada kebenaran yang absolut. Padahal, ingat, di dunia sosial tidak ada kebenaran yang absolut. Ya, tidak ada kebenaran yang sesungguhnya benar hanya menurut dia pribadi. Kebenaran atau realitas itu tergantung pada siapa yang memaknainya. Tergantung dari sudut pandang mana orang melihatnya. Hanya karena berbeda pandangan bukan berarti kita boleh menyalahkan pandangannya. Itulah salah satu nilai dari Pancasila yang ingin diajarkan para leluhur kita pada kita saat ini. Sangat miris karena sekarang sedikit saja perbedaan langsung dihujat, langsung dihina. Yang menghina serasa orang yang paling benar dan tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Yang menyalahkan orang lain hanya karena pandangannya pribadi juga sama saja. Seakan dia yang paling benar dan tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Padahal ingat, dalam dunia akademis, kebenaran itu tidak absolut. Kebenaran tergantung dari sudut pandang kalian. Dan di dunia akademik, kalian harus menerima perbedaan, harus menerima berbagai macam pandangan, karena berbagai macam perbedaan tersebut akan membuat kita semakin banyak pengetahuannya. Ya, semakin banyak pengalamannya. Jangan beranggapan apa yang kita anggap benar, menurut kita, itu bisa kita terapkan pada orang lain. Pancasila tidak mengajarkan seperti itu. Leluhur bangsa kita tidak mengajarkan seperti itu.
Justru dengan banyaknya pandangan, dengan banyaknya kepercayaan, dengan banyaknya adat istiadat, dengan banyaknya kebudayaan lah kita bisa saling belajar, kita bisa saling menerima berbagai macam perbedaan, sehingga kita bisa bersatu. Buktinya kita bisa merdeka. Ada Pancasila. Kalau dalam penerapannya sampai saat ini terus berkembang, iya. Karena kita manusia, tidak mungkin sempurna. Selalu ada kekurangan dari diri kita. Tapi kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Daripada kita mempermasalahkan perbedaan, menyalahkan perbedaan, menyalahkan adat istiadat, daripada kita menyalahkan kebudayaan, daripada kita menyalahkan agama orang lain. Kenapa kita tidak belajar untuk melihat pandangan dia, pandangan yang berbeda? Kita belajar untuk lebih meyakinkan diri kita, agar kita semakin bertambah ilmunya, semakin bisa diterima di masyarakat Indonesia. Karena bangsa kita sampai kapanpun akan menjadi bangsa yang berbudaya, yang memiliki adat istiadat dan memiliki agama. Sampai kapanpun tetap negara ini akan selalu memilih Pancasila sebagai dasar negara. Dan semuanya akan kembali pada Pancasila. Ketika ada apa-apa yang ingin merusak negara kita, akan dikembalikan pada Pancasila. Bisa tidak diterima di Pancasila? Oh, kalau tidak bisa, ya maaf, silahkan bubar atau silahkan pergi dari negara ini. Semua yang tidak bisa bersumpah setia pada Pancasila itu tidak bisa hidup di Indonesia. Tidak bisa diterima sebagai warga negara kita. Karena kita punya sistem negara sendiri, kita punya aturan sendiri. Ketika kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Begitu pun orang lain harus menghargai kita. Ya. Jadi, dasar negara kita tetaplah Pancasila. Dan leluhur bangsa kita akan terus memiliki harapan pada kita, pada Anda sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa, untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ya. Ketika negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, disepakatilah bahwa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan sebagai dasar negara dengan tujuannya yaitu untuk mengatur dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ingat ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan kita hidup di Indonesia. Jadi kalau kita tidak bisa menerima perbedaan di Indonesia, berarti kita sudah keluar dari dasar negara kita. Kalau kita tidak mau menerima, tidak bisa menerima perbedaan, berarti kita tidak pantas disebut warga negara Indonesia yang memahami Pancasila dan memahami Undang-Undang Dasar 1945. Ya, berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami serangkaian peristiwa luar biasa yang melatar belakanginya terjadinya proklamasi pada 17 Agustus 1945 salah satunya. Tidak mudah untuk memproklamirkan berdirinya negara Indonesia karena selama ratusan tahun Indonesia telah dikuasai oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, serta Jepang, yang merupakan salah satu negara Asia yang ikut menjajah Indonesia. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah menjadi landasan dan fondasi utama bangsa Indonesia dalam menata unsur-unsur kehidupan berbangsa serta bernegara. Segala bentuk peraturan yang diterapkan Indonesia
harus berdasarkan dengan Pancasila. Sehingga Pancasila dinilai sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia dalam mengatur pemerintahan negara. Ya, Pancasila merupakan dasar semua aturan di Indonesia. Semua undang-undang berasal dari Pancasila. Semua perilaku kita sebagai warga negara pun harus berasal dari nilai-nilai Pancasila. Tanpa itu kita akan kehilangan jati diri kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai penduduk Indonesia. Pancasila sudah diketuk palu. Aturan kita hidup di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara, kita harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap negara kita. Mengikuti segala aturan yang ada di negara kita dengan baik. Pancasila dapat diartikan sebagai aturan pemerintahan negara yang berarti bahwa hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada prinsip dasar negara Indonesia. Ya, jadi semuanya berawal dan berdasar dari Pancasila. Aturan pemerintahan negara, hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis. Setelah semua peraturan undang-undangan itu tetap berdasar pada Pancasila. Jadi tidak bisa kita menerima dasar lain selain Pancasila. Karena Pancasila ini pemersatu. Ya, kita sudah disatukan dan merdeka karena Pancasila. Karena bantuan segala macam unsur budaya, adat istiadat, agama. Bersatu kita untuk memerdekakan negara ini. Jadi hargailah dan pahamilah kalau sebagai warga Indonesia yang baik dan bertanggung jawab, kita bisa menerima Pancasila dengan baik serta seluruh nilai-nilainya. Sekarang, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu dalam penerapannya itu selalu berkembang. Kenapa berkembang? Karena zaman pun terus bergerak. Penerapan nilai-nilai Pancasila pun harus terus mengikuti perkembangan zaman. Karena manusianya pun berbeda-beda. Begitupun Pancasila harus mengikuti perkembangan zaman. Penerapannya ya, tapi Pancasilanya tidak akan mungkin berubah. Tapi penerapan nilainya akan bisa mengikuti perkembangan zaman. Dulu tidak ada media sosial. Contohnya, dulu tidak ada media sosial. Zaman saya dulu, kita menghina orang saja, kita masih berpikir, dia sakit hati tidak ya? Dengan adanya media sosial, seakan semuanya ditutupi, kita mau ngomong apa bebas, dengan seenak-enaknya kita mengomentari orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, bahkan menghina fisiknya yang sekarang kita kenal dengan body shaming. Dengan seenak mulut kita saja. Bahkan sampai ada mulutmu adalah harimaumu. Padahal nilai Pancasila sebagai warga Indonesia kita nggak boleh gitu. Terserah kalau negara lain seperti itu. Terserah kalau orang negara lain memaknai demokrasi yang dimaknainya sehingga dia bisa berperilaku seperti itu, ya terserah. Tapi di negara kita dengan demokrasi Pancasila
Kita tuh bukan bebasnya. Kita tetap menanamkan nilai Pancasila itu. Yang namanya menghina itu salah. Hanya karena kita berbeda, kita tidak boleh sama sekali menghina perbedaan. Sejak zaman dahulu pun tetap seperti itu. Makanya Indonesia bisa bersatu karena tidak ada yang menghina perbedaan. Mereka menerima segala macam perbedaan, menerima segala macam pandangan, sehingga kita bisa bersatu dan merdeka. Sekarang kok malah terbalik. Mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan kritis. Pada kritis yang diajarkan para leluhur bangsa kita itu adalah kritis yang membangun, bukan kritis yang menghancurkan, bukan kritis yang menghina. Bahkan buat Anda sebagai seorang mahasiswa yang memiliki ilmu kajian dan bidang ilmu kajian Anda masing-masing, Anda ketika Anda mengkritisi segala sesuatu, Anda harus memberikan solusi akademik. Lewat mana? Lewat Anda meneliti. Nanti muncullah metode yang Anda gunakan apa, teori yang Anda gunakan apa, muncullah nanti kesimpulan, muncullah nanti solusi, saran. Itu yang diharapkan dari Anda sebagai seorang mahasiswa. Maha dari semua siswa kan mahasiswa. Tidak bisa kita sembarangan mengkritik orang lain tanpa memberikan solusi. Itu sama saja menghina. Kalau memang kita bisa melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, ingin kita rubah, kita hanya bisa memberitahu dia apa yang benar. Tapi jangan memaksakan kehendak kita. Ketika di sidang pun nanti kan gitu kan. Pembimbing, penguji hanya memberikan pandangan dia. Anda menerima syukur, nggak menerima ya silahkan. Anda tetap pada argumen Anda silahkan, tidak menerima ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi mungkin nilainya berbeda. Karena dalam bidang kajian ilmu kita harus bisa menerima segala macam masukan, segala macam perbedaan. Karena manusia itu tidak sempurna. Tidak bisa kita hidup dengan satu pandangan kita saja. Menganggap kita yang paling benar, kita tidak akan pernah bisa hidup di dunia sosial. Yang ada kita akan dijauhi di dunia sosial kalau kita tetap tidak mau menerima perbedaan. Karena nilai Pancasila terus-terus ada. Ya, banyak yang merusak mental dan nilai moral Pancasila. Padahal nilai moral Pancasila itu kebanggaan bangsa Indonesia. Salah satunya tadi, seenaknya menghina, mengatasnamakan demokrasi. Padahal demokrasi kita itu demokrasi Pancasila. Demokrasi Indonesia itu demokrasi Pancasila. Bebas bertanggung jawab. Kalau Anda tidak mau dihina, jangan menghina orang lain. Kalau Anda tidak mau diperlakukan jahat sama orang lain, jangan pernah memperlakukan orang lain jahat. Semua akan memanen apa yang ditanamnya. Suka atau tidak, setiap perbuatan kita nanti akan pasti dimintai pertanggungjawabannya. Terutama di negara kita, sebagai warga negara harus jadi warga negara yang bertanggung jawab dong. Jangan seenaknya berperilaku di luar nilai-nilai yang telah diajarkan pada bangsa kita. Meskipun dulu dan sekarang itu berbeda, dulu tidak ada media sosial, sekarang media sosial, ya tetap aja nilainya sama kan. Tetap Anda bermedia sosial dengan baik contohnya. Tanamkan nilai Pancasila di situ. Kalau Anda ingin berpandangan, berpandanganlah yang baik, bukan menghina. Berikanlah dia masukan agar dia semakin berkembang, agar Anda pun semakin berkembang.
bukan malah cari ribut, bukan malah mencari masalah, bukan malah menjatuhkan dia. Itu sudah di luar nilai Pancasila. Nah, penerapan Pancasila terus berkembang kan. Sekarang kami pun contohnya sebagai dosen mengembangkan itu. Dulu tanpa media sosial, sekarang dengan media sosial. Ya, Anda tetap harus menanamkan nilai Pancasila di media sosial. Berikan solusi berpandangan yang baik sesuai dengan apa yang leluhur kita ajarkan. Terima berbagai macam perbedaan. Kalau memang dia salah, kita memberitahu dengan baik caranya, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang bisa diterima. Kan Anda sudah belajar sebagai mahasiswa. Kalau kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Dan kita harus bisa menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan baik, dengan bahasa yang bisa diterima oleh orang lain. Bukan kita memaksakan kehendak kita. Terkadang ketika kita menyampaikan tidak sesuai diterimanya, itu bukan berarti orang itu tidak bisa menerima. Mungkin kita yang salah menyampaikannya. Dan itu diajarkan. Bagaimana leluhur kita mengajarkan kita untuk terus perlahan mengajarkan. Kita kan nggak ada kan orang tua yang Anda yang mengajarkan Anda langsung lahir kemudian disuruh lari kan nggak ada. Semuanya pasti ada prosesnya. Bertahap mengajarkannya. Dan nilai-nilai Pancasila itulah, moral itulah contohnya akan diajarkan. Yang terus Anda berkembang tuh di situ harusnya. Anda harus terus menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan Anda sehari-hari sebagai seorang mahasiswa. Karena jangan sampai perkembangan zaman malah merusak mental dan moral Anda. Padahal kita adalah bangsa yang memiliki nilai luhur yang sangat tinggi, yaitu Pancasila. Ya, Indonesia perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia tidak tergerus. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Bahkan Pancasila tidak keluar dari agama kan? Sangat jelas sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan masuk pada sila pertama kita. Tanamkan itu nilai-nilai leluhur kita. Semua itu punya maknanya sendiri. Pelajari berbagai macam sudut pandang agar kita semakin berkembang sebagai manusia di kehidupan sosial. Ya, tantangan yang muncul antara lain dalam penyampaian nilai Pancasila dari zaman ke zaman ya. Zaman sekarang antara lain adalah derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, hedonisme yang terus kepribadiannya merusak bangsa yang berkarakter nilai Pancasila. Pandangan memang harus kita pelajari. Bahkan kalau dalam filsafat kita kan mempelajari pandangan sebagai ilmu. Ya, sosial, humanis, kritis, dan lain sebagainya. Pandangan harus kita pelajari sebagai pemahaman kita terhadap keilmuan. Tapi bukan berarti itu bisa merusak nilai-nilai yang sudah ada dalam diri kita dong. Kita harus punya pilihan. Kita yang memilih. Kita hidup di mana? Kan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita punya Pancasila dan kita punya nilai Pancasila. Oleh karena itu, jangan sampai paham-paham dari luar itu merusak nilai-nilai atau karakter bangsa kita, yaitu Pancasila. Paham-paham tersebut telah merusak jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Religius itu artinya kita tidak mengganggu keyakinan orang lain dan tidak merasa terganggu dengan keyakinan orang lain. Gitu ya, tidak mengganggu keyakinan orang lain dan tidak merasa terganggu dengan keyakinan orang lain.
Karena orang lain pun pingin nyaman beribadah, begitupun kita. Pingin nyaman beribadah. Kita yakini apa yang kita yakini, jangan mengganggu keyakinan orang lain, justru kita membantu dia agar tetap nyaman. Dia pun ingin diperlakukan nyaman, kita pun kan ingin diperlakukan nyaman. Jangan egois hanya ingin diperlakukan nyaman sendiri dong. Jangan egois hanya pandangan Anda yang ingin ditanamkan pada diri Anda sendiri dong. Jangan begitu. Kita hidup di dunia sosial. Perbedaan itu suatu hal yang mutlak. Tidak bisa kita eh, cegah. Sampai kapanpun kita manusia pasti berbeda. Dari apapun kita manusia sudah berbeda kan. Perbedaannya dari gender juga sudah berbeda. Ada perempuan, ada laki-laki. Bukti bahwa perbedaan sampai kapanpun, sampai akhir dunia ini pun akan tetap ada perbedaan. Gak bisa kita tidak menerima perbedaan. Terutama di Indonesia ya. Santun, sopan santun. Sekarang kan dengan anak-anaknya media sosial. Anda aja mahasiswa ketika mau WhatsApp dosen. Contohnya. Sudah nggak ada etika. Sebagian besar dari Anda memang beretika. Tapi banyak sekali yang WhatsApp ke saya tidak beretika. Nggak ada lagi sopan santunnya. Dan gotong royongnya mana gotong royong? Teman Anda dibully aja nggak Anda bantu. Tidak Anda bela. Makanya semua tugas saya tugas kelompok kan. Supaya apa? Supaya ingin melihat saya. Bagaimana Anda menerima perbedaan teman-teman Anda yang lain. Menerima perbedaan pandangan teman-teman Anda yang lain. Kalau tidak bisa menerima pandangan teman-teman Anda yang ada pasti Anda ribut di kelompok Anda. Gotong royong, menerima pandangan orang lain, belajar dan terus belajar menjadi manusia yang lebih baik. Itulah harapan dari para pendiri bangsa kita terhadap para penerus bangsa. Ya, kemudian dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era saat ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat termasuk bergulirnya otonomi daerah yang seluas-luasnya di suatu pihak dan di pihak lain masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Ya, kan jadi berbahaya ya, jadi apa ya, bertindak anarkis hanya karena tidak sesuai dengan apa yang atau tidak setuju dengan pemahaman kita, bukan berarti kita boleh melakukan seenak-enaknya, bukan berarti kita boleh melakukan atau merusak fasilitas publik dan aset publik gitu. Tidak boleh kita melakukan hal itu. Ya, masyarakat menjadi beringas yang bersumber pada nilai-nilai di luar nilai Pancasila. Itulah salah satu contoh kenapa nilai Pancasila tergerus sampai saat ini. Yang paling gampang lah tindak anarkisme itu apa? Tawuran. Apa sih itu tawuran? Merasa jago, Anda merusak fasilitas umum, berkelahi dengan sesama anak-anak bangsa. Ya, merasa jago, keroyokan. Kalau memang gentle, jangan keroyokan. Selesaikan masalah itu dengan baik. Kalau keroyokan itu yang ada nanti merusak fasilitas publik, mengganggu ketenangan umum. Tawuran kan mana ada tawuran tidak mengganggu ketenangan umum. Tidak ada tawuran tidak merusak fasilitas umum. Kalau memang kita gentle, kita memahami nilai Pancasila, kita akan musyawarah mufakat. Apa sih masalahnya? Oh, mari kita selesaikan dengan baik. Kita cari jalan tengahnya. Mungkin hanya miskomunikasi.
Ya, janganlah merusak fasilitas umum, mengganggu orang lain sama aja bohong. Tidak ada penyelesaian yang bisa Anda capai dengan mengganggu publik, mengganggu fasilitas umum, dan mengganggu kenyamanan orang lain. Nggak ada. Yang ada, Anda malah terus akan mendapatkan masalah dalam hidup Anda. Dan bukan itu yang diinginkan luhur bangsa pada penerus bangsa seperti Anda. Belajar dan tanamkan terus nilai Pancasila dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari, dalam kegiatan Anda bersosialisasi, dalam kehidupan sosial Anda, di keluarga Anda, di lingkungan teman-teman Anda, di masyarakat luas sebagai mahasiswa yang memiliki keilmuan yang harus dipertanggungjawabkan keilmuannya dan diharapkan memberikan solusi bagi masyarakat agar ilmu Anda bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan adalah contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menghina dan menjatuhkan pihak-pihak tertentu atau individu tertentu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.